Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah, materi yang baru, bab 2. Anak didik kami boleh buka bukumu ya, halaman 23. Nah, di sana kita akan mempelajari ya kehidupan masyarakat praaksara ya. Nah, di dalam topik kali ini anak didik kami, kalian harus ketahui kompetensi dasar ya dalam materi ini terdapat dalam 3.3, yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, inilah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui ya, anak didik kami ibu harapkan dapat mengetahui bagaimana perkembangan makhluk hidup ya, perkembangan makhluk hidup yang dibagi nanti atas 4 zaman ya, yang dibagi atas nanti 4 zaman. Kemudian anak didik kami dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana proses masuknya ya atau berkembangnya ya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini nanti ya kita akan bahas terbagi atas suku Melanesoid, lalu Proto, lalu Deutero Melayu. Nah, inilah yang tujuan pembelajaran kita ya, asal usul, mengetahui asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini yang pertama sekali kita akan bahas adalah ya mengenai perkembangan makhluk hidup. Anak didik kami boleh perhatikan bukumu ya. Nah, berdasarkan penelitian diperkirakan makhluk hidup pertama yang pernah hidup adalah makhluk-makhluk kecil ya, makhluk-makhluk kecil. Nah, untuk lebih jelasnya ya pembagian zaman ya berdasarkan ya penelitian ya yang dilakukan oleh para ahli, yaitu geologi, ilmu yang mempelajari terjadinya bumi ya, kehidupan awal itu dibagi atas 4 zaman ya, dibagi atas 4 zaman. Nah, sekarang kita akan perhatikan PowerPoint berikut ya supaya anak didik kami lebih jelas. Oke, ya, perkembangan ya makhluk hidup. Yang pertama, perkembangan bumi menjadi perhatian para ahli geologi ya atau para ilmu ya, ilmu yang mempelajari terjadinya bumi ya. Para ahli membagi perkembangan bumi itu menjadi 4 babak ya, membagi atas bumi itu menjadi 4 babak. Yang pertama adalah ya, yang pertama zaman Azoikum ya, atau zaman tertua. Zaman Azoikum itu adalah zaman tertua. Nah, di mana pada zaman Azoikum ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu, dan di mana pada pembagian zaman ini ya bumi masih belum stabil. Bumi masih belum stabil ya, karena dalam proses pembentukan ya. Jadi di zaman ini bumi belum stabil karena pada masa ini, di zaman ini masih dalam proses pembentukan ya, masih dalam proses pembentukan. Dan pada saat itu bumi merupakan bola gas yang panas ya, yang berputar pada porosnya ya. Jadi di zaman yang pertama ini adalah zaman yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu, di mana itu bumi masih dalam proses pembentukan ya. Nah, lalu yang kedua ya, zaman Paleozoikum ya, atau zaman dimulainya ada kehidupan ya. Nah, pada zaman Paleozoikum ini ya, zaman ini berlangsung kurang lebih ya 340 juta tahun yang lalu, di mana pada zaman ini ya keadaan bumi itu belum stabil ya, belum stabil, iklim masih bisa berubah-ubah, lalu curah hujan juga sangat besar ya. Namun pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Di zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan, yaitu makhluk
bersel satu atau mikroorganisme. Ya, jadi adanya kehidupan ya atau diawali dengan adanya makhluk bersel satu ya. Nah, lalu setelah makhluk bersel satu ya atau mikroorganisme, hewan-hewan kecil ya atau hewan tidak bertulang punggung, tumbuh-tumbuhan ya, dan di zaman ini dapat diketahui sisa-sisa yang telah membatu dan disebut sebagai fosil. Nah, di zaman inilah pertama sekali ditemukan fosil. Oke. Nah, yang ketiga, zaman Mesozoikum ya. Zaman Mesozoikum itu atau zaman kehidupan pertengahan ya. Nah, di zaman ini terjadi sekitar 65 sampai 200 juta tahun yang lalu. Nah, saat itu mulailah muncul pohon-pohon besar ya, hewan-hewan yang hidup di darat. Lalu zaman Mesozoikum ini ya berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Di mana dalam zaman ini iklim sudah mulai membaik ya. Iklim sudah mulai membaik dan curah hujan sudah berkurang ya. Sedangkan tadi kalau di zaman Paleozoikum itu curah hujan itu sangat besar atau sangat deras. Nah, sedangkan di zaman Mesozoikum ini curah hujan itu sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang. Kemudian sungai-sungai besar dan danau banyak yang kering ya. Nah, pada zaman Mesozoikum ini ya juga mulai hidup reptil ya, kemudian hewan-hewan yang hidup di udara juga mulai muncul ya. Dan zaman ini juga dinamakan sebagai zaman ya di mana kehidupan itu sudah mulai ya banyak dihuni, tapi dimulai dari hewan-hewan ya. Kalau tadi di zaman Paleozoikum itu hanya hewan-hewan kecil, sedangkan di sini sudah mulai ada kehidupan yang lain, seperti tadi ada pohon-pohon besar sudah mulai bertumbuh, lalu kemudian hewan-hewan yang dapat di udara, di air itu sudah juga mulai tumbuh ya atau ada. Nah, lalu yang keempat, zaman yang terakhir itu adalah zaman Neozoikum ya. Nah, zaman Neozoikum ini berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu ya. Zaman Neozoikum ini dibagi atas dua zaman. Yang pertama, dia zaman tersier ya. Zaman tersier ini adalah ya, anak didik kami boleh lihat bukumu halaman 25. Zaman ini ya dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Pliocene, Eocene, Oligocene, Miocene, dan Paleocene ya. Dan pada zaman tersier ini binatang menyusui mulai berkembang pesat ya, kemudian juga nanti muncul manusia raksasa atau Gigantropus ya. Pada zaman ini sudah mulai muncul ya manusia raksasa, yaitu kera manusia raksasa atau disebut juga dengan Gigantropus ya. Nah, zaman yang kedua ini adalah zaman kuarter ya, ini zaman kuarter. Nah, zaman kuarter ini dimulai 600.000 juta tahun yang lalu ya, di mana zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu Pleistocene dan Holocene ya. Nah, di mana Pleistocene ini berlangsung 600.000 tahun yang lalu, yang di mana pada masa ini sangat penting karena masa ini mulai muncul manusia purba ya. Jadi dimulai manusia purba itu mulai muncul di zaman Pleistocene ya, mulai muncul manusia purba. Lalu yang kedua zaman Holocene. Nah, di mana zaman Holocene ini sebagian besar es di kutub utara sudah lenyap, sehingga ya permukaan air laut naik ya, tanah-tanah rendah
di paparan Sunda dan paparan Saul tergenang air dan menjadi laut transgresi. Dengan demikian muncullah pulau-pulau Nusantara, ya. Nah, inilah pembagian zaman, ya, atau perkembangan makhluk hidup, ya, yang pertama. Nah, nanti selanjutnya, untuk video selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis manusia purba, ya. Nah, sampai di sini materinya pada pagi hari ini. Ibu harap anak didik kami sudah paham. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan di Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa.